3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana tim penyelamat dapat membawa pulang kembali warga desa yang telah diculik. Namun di sisi lain, kondisi Nam Gongmai tidak sebaik dengan rekannya yang lain karena harus berhadapan dengan para asasin. Nasib baiknya di waktu yang bersamaan saat asasin akan mengakhiri hidup Nam Gongmai, muncullah kakek Shogul dan menghentikan tindakan dari asasin yang akan membunuh Nam Gongmai. Sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh kakek Shogul bahwa dia akan menceritakan kejadian sebenarnya bagaimana Nam Gongmai bisa berakhir seperti ini. Namun sebelum itu, dia tentu akan menikmati semua hidangan di meja serta meneguk anggur yang diminta khusus kepada instruktur Yang Jung-hyuk. Wajah anggota kelas ular semuanya menjadi sangat tegang, tidak terkecuali instruktur Yang Jung-hyuk. Sekali lagi, sang instruktur menanyakan apakah semua yang dikatakan oleh kakek pemabuk itu benar adanya. Iya, bocah dari keluarga Nam Gong itu bertarung sampai akhir meskipun dia kalah jumlah demi melindungi penduduk desa dan para pedagang. Ucapnya meyakinkan semuanya. Tapi, ucap sang instruktur, dia masih sulit mempercayai cerita dari kakek Shogul. Terlebih lagi, dia sendiri mengetahui kalau Nam Gongmai tidak bisa menggunakan ki-nya dengan benar. Apa dia bertarung dalam keadaan aneh seperti waktu itu? Gumam sang instruktur yang masih mengingat jelas perubahan yang terjadi pada Nam Gongmai waktu tes penerimaan kelas ular. Apa kondisinya aneh? Seolah-olah dia tidak sadarkan diri dan bertarung mengikuti instingnya saja. Tanya instruktur Yang Jung-hyuk yang ingin memastikan kecurigaannya tentang bagaimana sebenarnya Nam Gongmai mampu bertarung melawan beberapa asasin sekaligus. Pertanyaan dari instruktur Yang Jung-hyuk sontak saja mengejutkan tetua Guibang itu. Maksudmu seperti Simma? Tanyanya balik. Instruktur Yang Jung-hyuk membenarkannya. Simma dapat diartikan sebagai ada jarak antara tubuh dan pikiran, keadaan di mana heart devil terbentuk. Katanya semakin dalam di jantung maka semakin besar kemungkinan dia jatuh dalam kegelapan. Untuk sesaat keadaan menjadi hening. Kedua orang itu hanya saling bertatapan tanpa sepatah kata pun. Dan sesaat kemudian, kakek Shogul langsung membantah kondisi yang disebutkan oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Tidak kok, sama sekali tidak begitu. Malahan dia melakukan dengan baik untuk anak seumuran dia. Dia bahkan membunuh 2 dari 4 asasin seorang diri, ucap kakek Shogul. Bagai disambar petir ekspresi dari semua orang yang mendengar penjelasan si kakek pemabuk itu. Baik Jegalmi, Moyongbo maupun instruktur Yang Jung-hyuk, ketiganya dibuat benar-benar terkejut dengan apa yang disampaikan oleh kakek Shogul. Maksudmu dia melawan para asasin? Tanya instruktur Yang Jung-hyuk. Kakek Shogul mengiyakan pertanyaan dari instruktur Yang Jung-hyuk. Dia juga menambahkan bahwa semua asasin itu setidaknya berada di tingkat pertama. Kakek Shogul juga menjelaskan jika membagi seni bela diri sesuai tingkatnya, maka mereka yang baru saja mengangkat pedang dianggap tingkat ketiga. Tingkat kedua adalah mereka yang sudah mengasah kemampuan pedang serta bisa menggunakan seni bela diri dan skill. Sementara bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan niat senjata, jika mereka berhasil melakukan itu, maka mereka disebut tingkat pertama. Setiap senjata mengandung niatnya sendiri-sendiri. Ketika seseorang bisa mewujudkan niat senjata sesuka hati, maka orang itu akan disebut sebagai expert, yang bahkan bisa membelah batu menjadi 2. Tapi untuk ini, seseorang harus mengkultivasi ki yang ada dalam dantiannya selama lebih dari 60 tahun. Tingkat di mana orang bisa menangani tingkat expert sendirian disebut sebagai super expert. Tingkatan super expert bukanlah tingkatan tertinggi, karena di atas tingkatan tersebut masing-masing ada Hwa Gyun dan Hyun Jeong. Namun sayangnya sang pengarang tidak menjelaskan dari 2 kondisi tingkatan ini. Mustahil Nam Gongmai bisa melakukan ini, gumam Jegalmi setelah mendengar penjelasan cukup panjang dari kakek Shogul. Dia menanyakan apakah kakek Shogul melihatnya sendiri kejadian tersebut. Tentu saja, tapi reaksi kalian ini kok aneh sekali ya? Kenapa kalian terlihat begitu bingung seakan-akan tidak begitu percaya? Bukannya malah harusnya kalian itu memuji dia, ucap kakek Shogul yang juga dibuat kebingungan dengan reaksi para murid kelas ular. Yah, kelima orang ini benar-benar dibuat tidak karuan dengan semua penjelasan dari kakek Shogul. Meskipun mereka bersyukur karena Nam Gongmai selamat, namun jelas kebingungan, keraguan, serta rasa tegang bercampur aduk di wajah mereka.
Instruktur Yang Jung-hyuk yang merasa ada sedikit kesalahpahaman di sini mencoba untuk membantah semua perkataan dari kakek Shogul. Itu karena anak itu tidak sehebat yang kau katakan. Menurutku kau pasti salah. Apa? Maksudmu aku bohong? Iya, begitu. Kau mengatakan aku ini bohong ya, hah? Ucap kakek Shogul yang menjadi begitu kesal dengan jawaban dari sang instruktur. Kau tahu tidak aku ini siapa? Aku ini dari klan yang terkenal dengan kemampuannya mengumpulkan informasi. Kalau aku bohong, siapa yang mau percaya informasi kami? Dia ini jelas bertarung dengan assassin menggunakan teknik pedang Namgong. Artinya, dia adalah salah satu dari 5 keturunan keluarga Namgong. Yang perempuan tentu saja dikecualikan. Ucapnya begitu kesal kepada kelima orang itu sembari menunjuk ke arah Namgong Mai. Apalagi sesuai urutan umur, hanya ada satu orang yang tersisa. Meskipun dia polos, dia memiliki reputasi yang buruk gara-gara kepribadiannya yang aneh. Yang kulihat adalah bocah yang tahu bagaimana cara bertarung demi melindungi orang lemah. Lanjutnya yang tanpa sadar mengeluarkan energinya karena terbawa suasana. Dan dengan penuh kepercayaan yang tinggi, kakek Shogul lalu mengatakan, dia adalah keturunan ketiga, Namgong Hui. Hahaha, padahal sudah begitu pede, ternyata tebakan orang tua ini meleset ya kawan-kawannya. Pak, salah pak, ucap Jegalmi. Apa maksudmu? Tanyanya balik. Kalau narasi pasti malu banget ya kawan-kawannya. Jegalmi lalu mengatakan kalau sebenarnya orang yang sedang terbaring itu bukanlah Namgong Hui, melainkan adiknya yang merupakan keturunan kelima, yaitu Namgong Mae. Tunggu. Apa? Ucapnya begitu terkejut seakan-akan badannya telah tersambar petir. Kakek Shogul lah yang kini dibuat begitu kaget dan tidak percaya dengan kenyataan yang dia dengarkan. Keturunan kelima dari keluarga Namgong. Apa barusan aku mengotori nama klanku? Aku tidak bisa merusak nama baik klanku seperti ini. Umurku juga tidak bisa diabaikan. Mari kita ganti topik pembicaraan sealami mungkin. Gumam kakek Shogul yang pastinya begitu malu karena telah salah tebak. Terlebih lagi di usianya yang penuh dengan pengalaman puluhan tahun itu. Dia dengan cepat langsung mengalihkan pembicaraan mereka saat ini. Kenapa assassin menyerang desa ini? Menurut kalian kenapa alasannya? Tanyanya. Dia menjadi sangat canggung seketika. Gumam ketiga bocah ini yang sebenarnya ada rasa ingin membuli pastinya mereka itu. Apa tujuan assassin itu? Sepertinya aku tahu. Ucap Wang Yekyun yang baru saja tiba dan bergabung dengan pembicaraan mereka. Namun sebelum kita mendengar lebih jauh tentang motif para assassin yang menyerang, sang narator menendang kita ke suatu tempat di provinsi Anhui. Aku akhirnya sudah sampai, ucap guru Hui Myeondok yang ternyata tujuannya adalah kediaman klan tersebut. Dan ya, ini adalah kediaman dari keluarga Namgong. Keluarga Namgong merupakan salah satu keluarga terkuat dan terpandang provinsi Anhui. Sudah wajar jika gerbang klan mereka juga begitu besar. Tidak menunggu lama setelah guru Hui Myeondok mengetuk gerbang besar itu, seorang penjaga dengan cepat keluar dan menemui guru Hui Myeondok. Penjaga gerbang itu menanyakan ada keperluan apa guru Hui Myeondok datang ke sini selarut ini. Guru Hui Myeondok tidak menjawab dan hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru dari Murim Liga. Murim Liga? Gumam penjaga itu sembari terus memperhatikan guru Hui Myeondok. Badannya kelihatan lemah. Dan mata pandanya itu, dia tidak jauh beda sama panda yang mengantuk. Kau kelihatan seperti orang yang sakit datang meminjam uang. Ngapain repot-repot bohong? Suruh dia pulang aja dulu ya. Gumam si penjaga itu. Ini sudah malam, jadi kau bisa datang lagi besok. Ucapnya dengan penuh sopan dan ramah kepada guru Hui Myeondok. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. Namun sesaat perkataannya selesai, pintu gerbang itu dengan kerasnya langsung tertutup. Meninggalkan sang guru yang entahlah, pastinya dia juga jengkel ya kawan-kawannya. Pengen ngamuk tapi ini rumah murid kesayangannya. Dan tentu saja, guru Hui Myeondok memiliki tujuan yang sangat penting datang ke kediaman Namgong daripada hanya sekedar untuk membuat keributan kecil. Kan cuma kunjungan ke rumah, jadi tidak perlu buat keributan kan? Ucapnya yang kini sudah berada di atas gerbang besar keluarga Namgong. Guru Hui Myeondok menatap fokus ke salah satu bangunan di dalam area klan Namgong. Sebuah bangunan di mana dari arah bangunan itu memancarkan energi yang sangat kuat. Bahkan dari arah yang cukup jauh itu, Guru Hui Myeondok masih bisa merasakan energi yang jumlahnya sangat banyak. Guru Hui Myeondok yakin bahwa bangunan tersebut merupakan tempat tinggal kepala keluarga Namgong. Dia juga sangat yakin bahwa seharusnya hanya kepala keluarga Namgong satu-satunya orang yang ada di dalam sana.
dan tanpa berpikir lama, guru Gimyeondok dengan cepat melompat menuju bangunan itu. Kembali kepada kelompok kelas ular, di mana Wang Yekyun yang baru saja tiba mengatakan jika dia mengetahui alasan dibalik penyerangan ini. Dia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sepertinya kotak itulah yang menjadi alasan para asasin mengincar kelompok mereka. Kelompok kelas ular menatap kebingungan dan bertanya-tanya. Mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang kotak kecil yang baru saja dikeluarkan oleh Wang Yekyun. Secara fisik, tidakkah ada yang istimewa dari kotak itu, hanya sebuah kotak kayu biasa. Wang Yekyun membenarkannya dan bahkan tidak hanya terlihat biasa saja. Bahkan ketika dia membukanya, kotak itu hanyalah kotak kayu kosong. "Kenapa kotaknya kosong?" tanya Jegalmi. "Ya, aku tahu kok. Makanya aku bilang sepertinya. Jadi begini, ini semua dimulai ketika nama grup pedagang kami mulai terkenal." Wang Yekyun mulai bercerita tentang awal terbentuk dan mulai terkenalnya grup pedagang mereka. Dan di waktu itu pula, para pembenci pun muncul di depan pintu grup mereka. Mereka adalah para pemimpin dari grup pedagang lainnya. Ada Jong Cheon, ketua grup pedagang Jong Cheon, ketua grup pedagang Suseong, serta juga ketua grup dari pedagang Manso. Ayah Wang Yekyun menyambut ketiganya dengan penuh ramah. Dia juga tidak sungkan untuk mempersilahkan ketiga tamunya untuk masuk dan mengobrol sembari menikmati secangkir teh panas. Namun alih-alih memulai perselisihan antara grup pedagang, mereka bertiga mencoba untuk mempererat pertemanannya dengan ayah Wang Yekyun. Wang Yekyun yang pada waktu itu belum menjadi pemimpin grup hanya memperhatikan sang ayah dari balik dinding. Bagaimanapun, ayahnya adalah orang yang begitu baik, sisi yang selalu membuat Wang Yekyun menjadi was-was jika saja sang ayah hanya diperalat oleh orang lain. Ketika suasana menjadi semakin akrab, mereka menyarankan barang yang tidak boleh didistribusikan kepada ayahnya dan barang itu sama persis seperti kotak kayu yang ditunjukkan Wang Yekyun sebelumnya. Wang Yekyun tidak tahu benda apa itu, dia juga tidak ingin tahu. Begitu pula dengan sang ayah yang mulai cemas dan tentu saja menolak tawaran tersebut. Dan faktanya, apa yang ada di dalam kotak tersebut adalah sesuatu yang hanya boleh dijual kepada mereka yang tahu kode rahasianya. Akan tetapi, sebagai pedagang ayahnya tidak melakukan sesuatu yang dia tidak tahu pastinya. Tidak hanya menolak tawaran tersebut, ayah Wang Yekyun juga dengan tegas mengatakan tidak akan menjual barang seperti itu kepada orang lain. Dan begitulah ketiganya pulang dengan rasa kesal serta kecewa terhadap grup pedagang Seokyum Sandang. Sejak saat itu, mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan grup pedagang kami. Grup pedagang kami mulai menolak sehingga situasinya menjadi seperti sekarang ini. Mereka meninggalkan kotak kayunya, tapi ketika kami membukanya, kotaknya kosong. Mungkin mereka sudah memperkirakan kemungkinan kami akan menolak tawaran mereka. Ucap Wang Yekyun menjelaskan pemikirannya atas dasar apa para asasin mengincar mereka. Asasin yang Namgong Mai lawan pasti juga dikirim oleh Federasi Pedagang, ucap Jegalmi yang bisa dengan cepat menyimpulkan cerita dari Wang Yekyun. Wang Yekyun membenarkan apa yang dikatakan Jegalmi, namun dia sekali lagi menegaskan untuk saat ini, itu hanyalah perkiraannya saja untuk sementara waktu. Semakin penasaran tentunya mereka dengan kotak kayu tersebut, tentang apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu. Namun sayangnya, hingga saat ini Wang Yekyun dan grup pedagangnya pun masih sama penasarannya. Mungkin ini, ucap si kakek Shogul yang nyeletuk memotong pembicaraan mereka dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sama persis dengan milik Wang Yekyun. Melotot tentu mata mereka melihat si kakek Shogul ternyata juga memiliki kotak yang sama. "Itu, kok kamu bisa punya itu juga?" tanya Wang Yekyun yang tidak kalah terkejutnya dengan yang lainnya. Kakek Shogul mengatakan kalau klan mereka juga sedang menginvestigasi fakta dari isi kotak kayu itu. Sembari membuka dan menyodorkannya, yang ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sebuah pil. "Apa itu eliksir?" "Entahlah," jawab kakek Shogul dengan cueknya. Eliksir yang dimaksud di sini merupakan sebuah pil medis yang dapat meningkatkan ki seseorang ya kawan-kawannya. Kakek Shogul mengatakan kalau itu mustahil merupakan eliksir biasa. Dia mengambilnya secara diam-diam ketika para dokter faksi iblis bertengkar untuk mendapatkannya. Jegalmi menyadari ada sesuatu yang salah di balik ini semua. Menurutnya sungguh tidak mungkin bagi mereka mengejar kelompok ini jika benar hanya terdapat eliksir biasa di dalam kotak tersebut. Kakek Shogul tidak menyangkal kecurigaan yang diutarakan oleh Jegalmi. Ini semua memang mencurigakan. Baginya, ini seperti seorang pria yang belum mandi selama 5 tahun, namun tiba-tiba mandi di kotak sampah. Apalagi, sepertinya ini sudah cukup tersebar ke seluruh sentral region. Jadi, analisis eliksir ini akan ditugaskan ke sekte pengobatan serta keluarga Sacheondang, ucap si kakek Shogul.
Jika itu sekte pengobatan serta keluarga Sacheondang, Jegalmi memiliki keyakinan bahwa mereka pasti bisa tahu apa efek sebenarnya dari pil tersebut. Namun daripada itu, tentang kekuatan atau powerhouse mana yang telah mendistribusikan eliksir ini menjadi pertanyaan besar bagi mereka semua. Nah, Nara punya kecurigaan kalau sebenarnya Nam Gong Mei pada waktu itu, dia juga menelan pil eliksir yang sama dengan pil eliksir yang jadi masalah saat ini. Ya, kalau kawan-kawan semua ingat sih ya, yang awal itu ya si Nam Gong Mei diberi pil sama wanita misterius. Ya, kalau diingat juga ya. Kalau nggak diingat ya wajar lah ya. Soalnya Nara juga sudah lama nggak upload. Ya, maaf. Oke, lanjut. Sekilas kakek Shogul seperti sedang menikmati anggur kesukaannya. Namun terlihat jelas bahwa saat ini ada kekhawatiran besar yang mengganggu pikirannya. Murim yang damai mungkin akan terguncang tidak lama lagi, gumam kakek Shogul. Dan Nam Gong Mei berlawanan dengan pendapat orang tentangmu. Kau adalah orang yang sangat menarik. Lanjutnya bergumam memperhatikan Nam Gong Mei yang masih terbaring tak sadarkan diri. Kita tinggalkan dulu persoalan eliksir yang saat ini menjadi topik utama kelompok ular dan juga para pedagang. Karena sang pengarang kembali membawa kita berkunjung ke kediaman Nam Gong. Terlihat Nam Gongyo yang sedang asyik membaca sebuah surat di ruang kerjanya. Namun sesaat kemudian dia menyadari ada sosok kuat yang datang menghampiri kediamannya. Perlahan dia menutup kertas yang sedang dia bacanya lalu berdiri. Berjalan menuju jendela yang tertutup rapat. Dan di saat itu pula tubuhnya seketika telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tidak lama baginya untuk menemukan orang yang menyelinap itu dan langsung menghampirinya. Yah, dia adalah Guru Gui Myeondok yang telah menanti Nam Gongjo di atas atap kediamannya. Guru Gui Myeondok tidak menyapa sama sekali dan hanya menatap Nam Gongjo. Begitu pula dengan Nam Gongjo yang hanya diam tanpa sepatah kata pun. Hingga akhirnya ayah Nam Gong Mei ini, Nam Gongjo, mengajukan pertanyaan kepada Guru Gui Myeondok. Siapa kau? Beraninya menyelinap ke kediaman keluarga Nam Gong di tengah malam seperti ini? Tanya Nam Gongjo. Aku sengaja loh pakai topeng. Apa kau tidak mengetahuiku? Balas Guru Gui Myeondok dengan santainya sembari menggaruk-garuk kepalanya. Siapapun dapat menggunakan topeng. Apa kau mau bilang kalau kau itu adalah Gui Myeondok? Balas Nam Gongjo yang tidak percaya dengan orang di hadapannya dan menyimpan begitu banyak kecurigaan tentang sosok sebenarnya yang ada di balik topeng di hadapannya saat ini. Apa ada cara lain untuk membuktikan diriku? Aku akan kuperiksa sendiri, balas Nam Gongjo. Dia bersiap dengan tekniknya, energi yang sangat kuat berkumpul di kedua telapak tangannya. Sebuah teknik yang bersiap untuk menghantam Guru Gui Myeondok. Nam Gongjo dengan mudah mendaratkan serangannya pada Guru Gui Myeondok. Sebuah teknik yang langsung mengikat dan mengangkat tubuh dari Guru Gui Myeondok. Energi yang cukup besar dikeluarkan melalui tekniknya. Mengayunkan sang guru dan lalu melemparkannya. Sebuah teknik yang menghempaskan Guru Gui Myeondok begitu jauh dan bahkan menghancurkan tanah di tempat dia terjatuh. Dapat kita lihat saat ini Guru Gui Myeondok yang sudah terlempar hingga ke salah satu bukit yang cukup jauh dari kediaman Nam Gong. Guru Gui Myeondok seakan benar-benar pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Nam Gongjo. Ya, meskipun kita sadari bahwa sedari awal Guru Gui Myeondok sama sekali tidak melakukan pembalasan atau bahkan hanya sekedar menghindari setiap serangan yang menuju ke arahnya. Namun belum sempat sang guru memperbaiki posisinya. Sang ayah kini sudah melesat dengan cepat dan tiba di hadapannya untuk sekali lagi menghantam tubuh sang guru. Guru Gui Myeondok hanya menatap Nam Gongjo yang sudah siap meninjunya kembali. Metodemu sedikit berlebihan, ucap Guru Gui Myeondok yang mana langsung menghentikan langkah Nam Gongjo. Kukira akan mudah ditangani kalau kau benar-benar Gui Myeondok, ucap Nam Gongjo berdiri di hadapan Guru Gui Myeondok. Guru Gui Myeondok perlahan menggerakkan tubuhnya. Dia lalu berdiri dan mengusap debu yang menempel di pakaiannya. Kepala keluarga Nam Gong. Kau terlalu curiga, ucap Guru Gui Myeondok yang sudah berdiri dan tentu saja tidak ingin dipukuli gratis lagi. Bukankah ini adalah dunia di mana hal-hal palsu bertebaran? Di tempat ini, kau bisa menggunakan kekuatan aslimu dengan nyaman, ucap Nam Gongjo menantang Guru Gui Myeondok. Bukan karena Nam Gongjo berpikir bisa mengalahkan Guru Gui Myeondok, hanya saja dia bertujuan untuk mengungkapkan apakah orang di hadapannya ini adalah palsu atau asli. Guru Gui Myeondok hanya bergumam di benaknya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apa dia sedang mengujiku? Untuk sekarang aku ikut alur aja dah, gumamnya menatap ke arah Nam Gongjo. Kalau begitu, buktikan padaku kalau kau memang yang asli, teriaknya pada Guru Gui Myeondok sembari bersiap dengan sebuah teknik yang cukup kuat.
Dom Swalong Pam, sebuah teknik yang cukup kuat yang membentuk energinya layaknya sebuah meriam api ke arah Guru Myeondok. Energi yang sangat kuat yang menghancurkan area sekitar. Namun Guru Myeondok masih diam dan belum bereaksi sama sekali. Dan boom, entah apakah Guru Myeondok berhasil menghindari serangan tersebut atau tidak. Yang jelas area di mana dia berdiri kini hancur lebur akibat teknik dari Nam Gongyo. Nam Gongyo tidak mengedipkan sedikit pun matanya. Dia terus fokus menatap ke arah serangannya yang kini penuh dengan gumpalan debu. Lalu sesaat kemudian, Guru Myeondok muncul dan langsung melompat ke arah Nam Gongyo dengan cepat. Tidak tinggal diam, ayah Nam Gongmai, Nam Gongyo juga melompat menghampiri Guru Myeondok. Teknik dengan tebasan energi Ki dia lancarkan ketika jaraknya sudah cukup dekat dengan Guru Myeondok. Teknik yang tidak kalah kuatnya dari sebelumnya yang menghentikan langkah dari Guru Myeondok. Teknik yang sangat kuat yang membelah tanah yang ada di hadapannya. Namun teknik itu masih belum mampu mengenai Guru Myeondok. Ya, Nam Gongyo berteriak membakar semangatnya sembari terus menyerang Guru Myeondok. Serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Nam Gongyo masih bisa ditangkis dan dihindari oleh Guru Myeondok. Memang ya, kepala keluarga Nam Gong. Pedang Ki-nya sangatlah tajam. Gumam Guru Myeondok yang memuji pedang Ki milik Nam Gongyo. Mungkin karena dia juga merasa hal ini sudah berlarut-larut dan tidak ingin berlama-lama lagi. Guru Myeondok juga mengalirkan Ki-nya dan membentuk sebuah pedang Ki. Bentrokan pedang Ki dari dua orang kuat ini pun tak terelakkan. Setidaknya kau harus bisa melakukan hal yang seperti ini kalau kau memang Guru Myeondok yang asli. Apa kau masih curiga? Balas Guru Myeondok. Kuakui bahwa setidaknya kau ada di alam tak terkendali. Tapi cuma karena kau berada pada alam tak terkendali, bukan berarti kau Guru Myeondok. Ucap Nam Gongyo yang masih yakin kalau orang yang berada di hadapannya itu bukanlah Guru Myeondok yang asli. Jarang ada seorang master yang berada pada tingkat alam tak terkendali. Tapi ada beberapa orang di antaranya yang mewakili setiap klan mereka. Karena ada banyak master yang sudah mencapai tingkatan ini, tentu saja pencerahannya akan berbeda. Dan Guru Myeondok juga setuju dengan hal tersebut. Sekali lagi, kedua pedang Ki mereka bertabrakan dan menghancurkan tanah sekitar. Keduanya terdorong mundur beberapa langkah. Dan kini Nam Gongyo mulai menyadari orang yang dia lawan saat ini. Benar, meskipun itu alam tak terkendali, ada banyak dinding di dalamnya. Jadi tidak diragukan lagi. Aku harus memeriksa apakah aku benar-benar melawan Guru Myeondok, ucap Nam Gongyo. Nam Gongyo kembali bersiap dengan tekniknya untuk menyerang Guru Myeondok. Kali ini energi yang dia gunakan jauh lebih kuat. Ki-nya membentuk sebuah portal kecil di mana dari lubang kecil itu keluarlah beberapa bilah pedang Ki. Dan tanpa basa-basi, Nam Gongyo langsung melemparkan semua bilah pedang itu menuju ke arah Guru Myeondok. Pedang Ki dengan cepat melesat ke arahnya. Namun Guru Myeondok lagi dan lagi hanya diam dan fokus menatap semua serangan yang menuju kepadanya. Area di mana Guru Myeondok berdiri sekali lagi dihancurkan oleh serangan Nam Gongyo. Dan apakah kali ini serangan tersebut mampu melukai sang guru? Dari kejauhan, sebuah ledakan besar jelas terlihat. Tapi bukan sang legenda pembunuh terbaik namanya jika dia tidak bisa menghindari serangan tersebut. Meskipun serangan dari Nam Gongyo terus-menerus menghujaninya, namun tidak satupun dari serangan tersebut berhasil mengenai Guru Myeondok. Hampir saja Guru Myeondok terkena dengan telak. Suara gemuruh dari pertarungan itu bahkan terdengar hingga ke kediaman Nam Gong yang sebenarnya berada pada jarak yang cukup jauh. Karena suara gemuruh itu pula, si penjaga gerbang sebelumnya yang saat ini sedang menyapu halaman dibuat bertanya-tanya. Bukannya curiga apakah ada pertarungan di sana, dia malah berpikir apakah akan turun hujan deras. Sementara itu, gunung tempat sang guru dan juga sang ayah dari Nam Gongmai kini terlihat begitu berantakan dan terdapat banyak sekali lubang kecil efek dari teknik yang dilancarkan oleh ayah Nam Gongmai. Keduanya masih berhadapan satu sama lain, dan bahkan sejauh ini, Guru Myeondok masih belum melancarkan satupun serangan kepada Nam Gongyo. Di Murim, ada saudara yang disebut Extraordinary Triads, ketua Murim Liga saat ini, pendekar pedang undead, Hwakyun, seorang legenda Sapaishon, dan sekarang tinggal di pengasingan. Redcliffe Changzon Sasoma, seorang berandal yang senang untuk merantau setiap saat yang bernama Punggun Dozon Yudeokwa. Mereka semua hidup sendiri-sendiri. Tidak, karena mereka masih berkultivasi. Pasti ada sesuatu di belakang Hwaji, alam legendaris, ucap Nam Gongyo yang sembari mengumpulkan Ki-nya di antara kedua telapak tangannya.
Sebuah teknik yang kemudian disadari oleh Gui Myeondok bahwa teknik kali ini bukanlah teknik kuat biasanya. Bahkan saat ini bebatuan serta tanah yang ada di sekitar area tersebut juga ikut terangkat karena energi yang sangat kuat dari Nam Gongjo. Masih belum selesai ya, gumam Gui Myeondok. Energi Ki yang awalnya begitu kecil fokus di antara kedua tangan Nam Gongjo perlahan-lahan menjadi semakin besar dan semakin kuat. Tapi makhluk yang jauh melampaui extraordinary traits itu lahir di dunia murim. Kalau benar-benar dekat dengan masa kini, mungkin tingkatan alammu saat ini adalah Hyun Kyung, awal dari perang yang panjang antar kerajaan. Dan kontributor terbesar dari akhir perang itu adalah Hyuk Wadai dan Gui Myeondok, ucap Nam Gongjo. Gui Myeondok sedikit bertanya-tanya di benaknya dengan kalimat per kalimat yang terus saja keluar dari mulut Nam Gongjo. Nam Gongjo kembali melanjutkan ucapannya. Tanpamu, perang itu pasti belum selesai. Kau ini tiba-tiba sedang berbicara apa sih? Balas Gui Myeondok. Entah Nam Gongjo saat ini masih tidak mempercayai Gui Myeondok yang dihadapannya atau seperti apa. Namun sang narator membawa kita sejenak ke masa lalu saat dia pertama kali bertemu dengan Gui Myeondok. Diperlihatkan Nam Gongjo yang sudah sangat babak belur dan sangat kelelahan. Ini adalah waktu di mana mereka berperang melawan para Hobib. Namun Nam Gongjo pada waktu itu tidak keras kuat saat ini. Dia bahkan berpikir apakah semua usaha serta semua yang telah dia perjuangkan sejauh ini hanya untuk diperlakukan seperti ini oleh Hobib. Hobib yang berbadan besar dan ganas itu menatapnya dengan tajam dan penuh niat membunuh. Tangan yang sangat besar itu dikepalkan dan dia lalu mengangkat untuk memecahkan kepala Nam Gongjo. Nam Gongjo yang sudah benar-benar kehabisan tenaga hanya bisa terdiam berlutut, tak mampu lagi untuk bangkit. Dia terus menatap tinju yang besar itu melesat dengan cepat ingin menerjang wajahnya. Dia menutup matanya, pasrah akan semuanya, bersiap untuk mati, dan tidak ada harapan lagi baginya. Dan ya, darah bercucuran di tempat itu. Namun itu bukanlah darah dari Nam Gongjo yang terkena kepalan tinju besar dari Hobib, karena dia bahkan memperlihatkan tatapan penuh keterkejutan saat ini. Ternyata darah itu adalah darah yang berasal dari pedang yang baru saja memisahkan sebuah kepala dari leher Hobib yang akan membunuh Nam Gongjo. Di tengah perang yang benar-benar berantakan, di tengah keputusasaan serta kepasrahan itulah Nam Gongjo bertemu dengan Gui Myeondok untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, dia benar-benar bersyukur karena tidak jadi mati. Namun terlepas dari rasa syukur itu, rasa keterkejutannya jauh lebih besar. Dia bertanya-tanya entah seseorang dari mana, entah siapa orang yang menyelamatkannya waktu itu. Nam Gongjo terus melongo memandangi tubuh Gui Myeondok pada waktu itu. Kembali ke masa sekarang, di mana teknik Nam Gongjo yang saat ini sudah benar-benar siap dan bahkan kumpulan energi merah kemasan itu sudah menjadi sangat besar. Tahu tidak, mereka yang pergi perang bersamanya memanggil dia dengan sebutan ini, hantu yang kesepian, ucap Nam Gongjo. Dan Gui Myeondok masih tampak gerakan dan diam saja. Meskipun saat ini sang narator menggambarkannya sedikit serius, tidak terlepas dari teknik yang akan dilemparkan oleh Nam Gongjo kepadanya. Meniru orang itu, seharusnya kau tahu seberapa besar dosamu itu. Ya, rasakan ini, teriak Nam Gongjo, dan di saat yang bersamaan dia lancarkan serangannya itu ke arah Gui Myeondok. Sebuah teknik yang bernama Chongyang Absolute Fire Blast yang seharusnya merupakan teknik kuat dan mematikan. Namun sayangnya lawannya adalah Gui Myeondok. Kali ini sang guru Gui Myeondok tidak lagi menghindari serangan dari ayah Nam Gongmai. Dia menjulurkan satu tangannya tepat ke gumpalan energi yang akan melahapnya. Ya, Gui Myeondok menahan serangan mematikan itu hanya dengan satu tangannya saja. Dan lalu seketika serangan tersebut meledak di tangan Gui Myeondok yang sangat santai menahannya. Fakta bahwa lawannya mampu menghancurkan serangannya dengan sangat mudah tentu membuatnya begitu terkejut. Menghancurkan serangan andalanku dengan begitu mudahnya? Apa dia benar-benar jauh di atasku? Gumam Nam Gongjo yang seakan tidak percaya. Sementara itu, guru Gui Myeondok dengan santainya bahkan masih sempat tertawa kecil sembari menggaruk-garuk kepalanya setelah menghancurkan serangan dari Nam Gongjo. Dia lalu melepaskan topeng yang dia gunakan. Aku bukan datang untuk bertarung. Aku datang ke rumahmu sebagai guru Nam Gongmai. Hehehe. Ucap orang satu ini seakan-akan tidak ada yang baru saja terjadi. Bah, parah memang hantu kesepian ini ya kawan-kawannya, sesuai dengan julukannya. Dan ya beginilah reaksi dari Nam Gongjo. Sekali lagi dia dibuat terpelongo oleh Gui Myeondok.
Jadi kau benar-benar Gui Mondok yang asli. Ya, itu benar kan? Jawab guru Gui Mondok. Dan begitulah pertarungan ini berakhir, atau lebih tepatnya hanya seperti pijak kretek-kretek bagi sang legenda terkuat di murim, hantu yang kesepian, Gui Mondok. Malam yang sedikit panjang, dan di sisa malam itu berakhir dengan pembicaraan keduanya disertai sebotol anggur di bawah rembulan malam yang sangat indah. Berakhir pula perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf Nara ucapkan. Ewako 13, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.